dengan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun isi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari 1. Perencanaan dan pencapaian pendapatan dalam kurun waktu 5 tahun, tahun 2015, tahun 2021. Pertama, pendapatan desa 888.000 rupiah, 90 sen, terrealisasi 100%. Dana desa 6.516.510.448 rupiah, terrealisasi 100%. Ketiga, alokasi dana desa 3.273.581.550 rupiah, terrealisasi 100%. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah 85.552.935 rupiah, terrealisasi 100%. BKK ataupun bagi untungan dari provinsi 4.800.000 rupiah, terrealisasi 100%. BKK kabupaten kosong, tidak ada dapat titik. Pendapatan lain-lain dari 2015 sampai 2021 kita dapat 3.581.068 rupiah. Perencanaan dan pencapaian belanja per bidang dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa 3.962.264.346 rupiah, realisasinya 86%. Pelaksanaan pembangunan desa 3.989.345.260 rupiah, terrealisasi 88%. Pembinaan kemasyarakatan 1.025.890.611 rupiah, terrealisasi 87%. Pemberdayaan masyarakat 388.230.900 rupiah, terrealisasi 76%. Penanggulangan bencana darurat mendesak desa 289.346.521 rupiah, terrealisasi 83%. Pengelolaan pendapatan desa terdiri dari A. Target realisasi pendapatan selama tahun 2015 sampai tahun 2021. Tahun 2015 764.037.330 rupiah. Tahun 2016 1.101.965.797 rupiah. Tahun 2017 1.294.193.833 rupiah. Pendapatan desa tahun 2018 1.014.544.425 rupiah. Tahun 2019 1.483.200.327 rupiah. Pendapatan desa tahun 2020 1.472.475.058 rupiah. Tahun 2021 dana desa 1.997.441 rupiah. Target pembiayaan desa selama jabatan kepala desa periode 2015-2021 sebagai berikut. 1. 2015 kosong, 2016 12.980.000, 2017 83.358,
rupiah. 2018 6.689.539 rupiah. 2019 14.867.135 rupiah. 2020 114.20.558 rupiah. Tahun 2021 67.135.494 rupiah. Prestasi dan pencapaian pemerintah desa selama menjabat dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Yang pertama, pelaksanaan Hari Ulang Tahun Desa yang ke-144 di Dusun Pantai terrealisasi 100%. Kedua, peningkatan kantor desa 4 paket Dusun Pantai Dusun Tengah 100% terrealisasi dari 2018 sampai 2021. Pemutahiran profil desa berbasis online CDGs ya, udah 4 paket kantor desa tahun 2019 tahun 2021. Ditetapkan sebagai desa swadaya oleh Menteri Dalam Negeri 1 kali di Desa Dumung Laut tahun 2019. Ditetapkan sebagai desa mandiri oleh Menteri Dalam Negeri 1 kali Desa Dumung Laut tahun 2020. Pemetaan batas administrasi Desa Dumung Laut 1 paket Desa Dumung Laut realisasi 100% tahun 2020. Mendapat dana kinerja dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2021 1 kali Desa Dumung Laut tahun 2021. Mewakili Kecamatan Jawai dalam lomba desa tingkat Kabupaten Sambas tahun 2021 1 kali di Desa Dumung Laut tahun 2021. Dukungan kerjasama antara desa tingkat kecamatan 1 paket Desa Dumung Laut 100% tahun 2021. Pendataan CDGs 1 paket Desa Dumung Laut tahun 2021. Pelaksanaan pengisian jabatan BPD masa jabatan 2021-2027 1 paket Desa Dumung Laut terrealisasi 100% tahun 2021. Bidang infrastruktur, pembangunan peningkatan jalan usaha tani dari tahun 2015 sampai tahun 2021 sebanyak 21 paket Dusun Pantai, Dusun Tengah, Dusun Seleko, Dusun Jeruk dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Pembangunan jembatan beton 7 paket Dusun Pantai, Dusun Tengah, Dusun Jeruk, Dusun Seleko. Penyediaan sarana air bersih BOR atau PAH 16 paket Dusun Pantai, Dusun Tengah, Dusun Seleko, Dusun Jeruk 2016 sampai tahun 2021. Perbaikan pintu air 3 paket Dusun Pantai, Dusun Jeruk 2016. Pemindahan tiang listrik 1 paket Dusun Seleko 100% tahun 2016. Dana sharing Bamsimas 1 paket Dusun Seleko 100% terrealisasi tahun 2017. Pembangunan jalan tapak beton 3 paket Dusun Pantai dan Gang Maksi 100% terrealisasi tahun 2018 tahun 2020. Normalisasi atau regenerasi pemukiman 1 paket Dusun Tengah tahun 2020. C. Bidang pendidikan desa. 1. Pembangunan gedung PAUD Taman Yatim 1 paket Dusun Jeruk tahun 2018. Pembangunan pagar 1 paket Dusun Jeruk tahun 2019. Pengadaan APL PAUD Taman Yatim 1 paket Dusun Jeruk tahun 2021. Dukungan penyelenggaraan PAUD 6 paket Dusun Jeruk, Dusun Pantai tahun 2016 sampai tahun 2021. Dukungan pendidikan pelajar tidak mampu atau berprestasi ada 6 paket Dusun Jeruk, Dusun Pantai 2016 sampai tahun 2021. Dukungan LPDQ desa 6 paket Desa Dumung Laut tahun 2016 sampai tahun 2021.
Bidang kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan posyandu 12 paket dusun pantai, dusun jeruk 100% terrealisasi dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Fasilitas bidang desa 5 paket desa Lumbung Laut 100% terrealisasi dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Pengadaan ambulan desa atau mobilitas masyarakat 1 unit letaknya di kantor desa 100% terrealisasi tahun 2018. Penyelenggaraan pos kesehatan desa 1 paket dusun pantai 100% terrealisasi tahun 2019. Pelatihan peduli ASI dan ibu hamil 1 paket dusun pantai tahun 2019. Penyelenggaraan pos kesehatan desa 1 paket dusun pantai 100% terrealisasi tahun 2020. Penyelenggaraan desa siaga atau posko COVID-19 1 paket desa Lumbung Laut tahun 2021. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa 1. Pembinaan RT RW 6 paket desa Lumbung Laut tahun 2015 sampai tahun 2021. Pembinaan LKD, LPN, PKK, Karang Taruna, Linmas 24 paket desa Lumbung Laut dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Pembinaan lembaga keagamaan dan kebudayaan Amin, pemandi jenazah, penggali kubur 3 paket desa Lumbung Laut tahun 2015 sampai tahun 2021. Dukungan kegiatan pemuda dan olahraga 12 paket desa Lumbung Laut 2015 sampai tahun 2021. Dukungan pemeliharaan rumah ibadah 5 paket ya. Jadi dari tahun 2021 16 sampai tahun 2021. Pembinaan kelompok kemasyarakatan, gapoktan dan nelayan 12 paket desa Lumbung Laut 100%. Jadi tiap tahun ini disalurkan reguler 2016 sampai tahun 2021. Pembangunan lapangan olahraga di depan balai desa, lapangan badminton 1 paket ya 100% terrealisasi tahun 2018. Pelaksanaan MTQ T28 tingkat kecamatan 1 paket di dusun jeruk tahun 2018. Pembangunan pos Kamling 1 paket dusun tengah 100% terrealisasi di samping balai desa tahun 2018. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kapasitas kepala desa 6 paket ke kecamatan, kabupaten, provinsi tahun 2015 sampai tahun 2021. Peningkatan kapasitas perangkat desa 6 paket kecamatan, kabupaten, provinsi tahun 2015 sampai tahun 2021. Peningkatan kapasitas BPD 6 paket ke kecamatan, kabupaten, provinsi 100% terrealisasi dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Peningkatan kapasitas LKD, RT, RW, PKK, LPM, Karang Taruna, pengurus keagamaan 45 paket di desa, kecamatan, kabupaten tahun 2015 sampai tahun 2021. Pendirian BUMDes Tingkat Jaya dan permodalan BUMDes 2 paket desa Lumbung Laut tahun 2019 tahun 2020. Pelatihan pengurus BUMDes Tingkat Jaya 1 paket Lumbung Laut tanggal Lumbung Laut 100% realisasi tahun 2027. Sebelum saya mengakhiri ya, perlu juga saya sampaikan Bapak, ada pun program kerja Kepala Desa Lumbung Laut terhitung sejak hari ini Kamis 11 November tahun 2021 sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 yang menyisihkan kurang lebih 36 hari dari hari itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang perlu akan kita laksanakan bersama BPD dalam waktu singkat. S1 musyawarah desa perubahan tentang pembentukan badan hukum BUMDes Tingkat Jaya Desa Lumbung Laut. Kedua, perekrutan pengurus anggota BUMDes Tingkat Jaya Desa Lumbung Laut. Ketiga, penetapan data usulan data DTPS, data terpadu kesejahteraan sosial yang mana Desa Lumbung Laut. Kalau data lama
kita ada menerima data di TKSY 257 orang. Jadi waktu itu kita udah mengusulkan ada kurang lebih dari 4 dusunnya, tinggal kita musyawarahkan lagi siapa-siapa yang akan kita daftarkan. Tapi berdasarkan usulan dusunnya udah masuk ke koordinatornya yaitu Bang Alfi. Nah, jadi kalau kita musyawarahkan untuk penetapannya aja. Apa yang di TKS Pak perlu saya sampaikan, dan kebetulan hari itu kita agak ramai di TKS ialah sumber segala bantuan yang datang dari pemerintah ini. Jadi apabila waktu kita dan terdata di data di TKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, otomatis dia dan dapat bantuan. Nah, tapi peluang itu ada lah, kita masukkan mereka-mereka yang layak menurut kita supaya beliau bisa dibantu. Kita usulkan ya dia di data usulan tahun 2021. Yang selanjutnya penyaluran BLTDD bulan November sampai Desember akan dilaksanakan. Keempat, penyaluran insentif LKD seperti AMIN, Posyandu, sending, PAUD dan lain-lain sebagainya akan disalurkan di awal bulan 12. Dan apa target kita desa mandiri di tahun itu diberi target lagi dana desa harus kita salurkan. Bapak Ketua BPD perlu saya sampaikan, desa wajib menyalurkan dana desa 90% untuk mendapatkan dana kinerja seperti di tahun 2020. Nah, jadi di tahun 2020 kita dapat dana kinerja. Jadi apabila pemerintahan desa Dusun Laut tahun itu dapat menyalurkan dana desa sebanyak 90% dari dana kita yang ada ya. Jadi kemungkinan besar harapan kita akan mendapat dana kinerja di tahun 2022. Jadi ialah yang perlu saya sampaikan. Dan juga yang penting sekali saya sampaikan di situ di mana dulu dengan BPD lama pemerintahan desa ada yang menetapkan bersama kepala dusun di mana mobil ambulannya bapak-bapak, bagi bapak-bapak yang pakai ambulan desa diisi kita ada menetapkan iurannya. Artinya duitnya kemana? Duitnya ada di saya. Jadi waktu Bapak Ampri bagi saya, Pak Pung ada waktu kita yang tidak ambil duit. Nah, bagaimana mau kita pakai duit yang setoran dari masyarakat yang ada mari 50, ke sampah 150, ke Pontianak ada 300. Nah, itulah yang kita pakai untuk membantu wakil kita yang tidak mampu tadi. Jadi alhamdulillah terima kasih juga BPD sudah menyetujui iya. Jadi jumlah duit ambulan yang ke saya dan setoran warga kita yang sudah memakai fasilitas dia itu vaksinnya aja saya padahkan yang sudah itulah pengeluaran mulai hari itu tinggal lagi 2.100.000 rupiah. Maka perlu juga saya sampaikan untuk pendapatan minyak kita yang ada di SPBU selama itu desa kan dituduh jual minyak. Ada yang mengatakan bahwa BUMDes jual minyak. Dia sebenarnya bukan BUMDes yang jual minyak. Semenjak kita menjalin kerjasama dengan SPBU, kita diberi bonus lah ya. Jadi mau 1 gen dia jual minyak kita dapat 2.000. Jadi dihitungkan dari tahun 2020 di operasi waktu kita masukkan sebulan apa duit yang 888.000 tadi. Iyalah kita masukkan ke PADS, kita setorkan ke negara duit dia, bukan saya yang makannya, ada duit dia dipertanggungjawabkan. Jadi duit itu duit minyak di tahun itu dari semenjak Januari sampai bulan 10 bulan 11 baru ada ke saya sebesar 6.346.000. Nah, jelas kalau kita apakan duit itu, kalau saya di waktu masih akhir jabatan saya serahkan itu kepada pengganti saya jalan. Jadi saya bertanggung jawab dengan duit itu, mudah-mudahan pasti duitnya duit partisipasi dari SPBU karena waktu kerja sami dari pihak ketiga berjumlah 6.346.000. Namun di bulan 11 karena premium si Anadi, kalau kita BPD dengan saya harus menghadap direkturnya
Ini bagaimana tindak lanjut berikutnya kita belum dapat dua anginnya. APK beliau pakai per bulan, jadi ada mereka rencana juga. Jadi saya rasa laporan pertanggungjawaban LBPD penyelenggara pemerintahan desa Gunung Laut masa periode tahun 2015 sampai tahun 2021 itulah yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya, kesalahannya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.